Jangan mendekat. Pergi sana. Yo Xiaotang. Kau lihat saja nanti. Kalau ibuku tahu kau memperlakukanku begini, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini. Telur ini ada kotoran ayamnya. Dan bulu juga. Aku mau disinfektan impor Jepang. Disinfektan, ya? Bisa saja. Kalau begitu, kau tetaskan dulu telur-telur ini, menggantikan induk ayamnya. Maka aku akan minta tim program itu mengirimkan 10 kotak untukmu. Ah. Mama. Kapak jelek macam apa ini? Bahkan sebatang kayu bakar pun tidak bisa dibelah. Aku lapar. Aku mau makan. Kalau hari ini kayu bakar ini tidak habis kau belah, bahkan sisa jagung di kandang babi pun, jangan harap kau bisa minum. Kau berani? Kalau kau tidak memberiku makan, aku akan merobohkan rumah jelekmu ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa kau punya nyali. Tentu saja aku punya. Lepaskan aku. Kamu siapa? Bocah dari mana ini? Yang bikin angsa aku kaget. Ganti 50 butir telur angsa, terus yang hancurin kamera. Ganti kamera baru buat kru acara. Oh ya, jadiin bidan buat babi betina aku. Selama 3 bulan, gratis. Jadi bidannya. Aku nggak mau. Bocah dari mana ini? Siapa sih kamu sebenarnya? Aku yang selama 3 bulan ke depan jadi wali asuh kalian di sini. Yo, Xiao Tang, setelah aku beresi mereka, hutang ayahku bisa lunas. Kamu Yo Xiaotang, kan? Kami dari program transformasi anak nakal. Kru acaranya. Mau minta tolong kamu. Jadi wali asuh. Untuk mendisiplinkan 3 anak nakal dari kota. Jagung di ladang udah siap panen. Aku lagi sibuk. Nah, kamu itu yang kami. Datangi belasan desa. Periksa lebih dari 50 berkas. Baru kami pilih. Apa kamu yakin? Tidak mau ikut program kami? Yo Xiaotang. Kudengar tahun lalu ayahmu di kota. Punya utang dan berulah. Kamu membawa sabit. Mengejar orang sejauh 2 mil. Akhirnya, kamu memaksa ayahmu berlutut dan menulis surat janji berhenti minum. Dia pun pergi bekerja dengan patuh. Kamu masih kecil tapi sudah sehebat ini. Sayang sekali kalau tidak ikut program kami. Betul, betul. Aku melihatnya sendiri. Kemampuan Kak Xiaotang tak tertandingi. Tapi Paman Yo sudah pergi bekerja. Tapi utang judinya belum dibayar sepeser pun. Kak Xiaotang, ikut saja. Kudengar syuting program bisa menghasilkan banyak uang. Kalau kamu membayar utang mereka, mereka tidak akan datang menagih lagi. Dan kamu juga punya uang untuk sekolah. Sekolah? Aku ikut program kalian, karena sudah datang ke halaman keluarga Yo. Kalian harus patuh pada aturan keluarga Yo. Rencana transformasi awal, edukasi kerja, kalian. Rumah bobrokmu ini, kalau bukan karena tidak ada tempat lain, tuan muda ini tidak akan mau tinggal dengan nenek sihir sepertimu. Tunggu saja, paling lambat besok, mamaku akan kirim jet pribadi untuk menjemputku pulang. Betul. Kamu cuma anak kecil. Masih mau aku dengarkan? Mimpi saja. Berani menggangguku? Pukulanku tidak akan membiarkanmu. Oh ya, kita lihat saja, tinjumu yang keras, atau tamparanku yang keras. Aku mau pulang. Kamu yakin mau pulang? Di gunung ini, ada sejenis makhluk halus, yang khusus menangkap anak-anak yang berkeliaran di malam hari. Dengar. Dia memanggilmu. Aku tidak jadi pergi. Jangan biarkan dia datang mencariku. Kak Xiaotang, aku salah. Aku pasti akan mendengarkanmu. Sekarang kenapa? Tidak memanggil, Tuan Muda, lagi? Hari ini Lao Hei akan kamu beri makan. Lin Yueshu, kamu pergi ke kandang ayam dan ambil telur. Huo Zisuan, kamu pergi membelah 3 ikat kayu bakar. Sekarang juga. Nenek sihir ini memukulnya sangat keras. Tapi bagaimana cara memberi makan babi ini? Tuan muda ini hanya pernah makan daging babi. Belum pernah lihat babi lari. Ya. Jangan mendekat. Pergi sana. Yo Xiaotang. Kau lihat saja nanti. Kalau ibuku tahu kau memperlakukanku begini, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini. Telur ini ada kotoran ayamnya. Dan bulu juga.
Yo Xiaotang. Kak Xiaotang. Aku mau disinfektan impor Jepang. Sekarang juga secepatnya. Disinfektan, ya? Bisa saja. Kalau begitu, kau tetaskan dulu telur-telur ini, menggantikan induk ayamnya. Maka aku akan minta tim program itu mengirimkan 10 kotak untukmu. Ah. Mama. Kapak jelek macam apa ini? Bahkan sebatang kayu bakar pun tidak bisa dibelah. Aku lapar. Aku mau makan. Kalau hari ini kayu bakar ini tidak habis kau belah, bahkan sisa jagung di kandang babi pun, jangan harap kau bisa minum. Kau berani? Kalau kau tidak memberiku makan, aku akan merobohkan rumah jelekmu ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa kau punya nyali. Tentu saja aku punya. Lepaskan aku. Kau tahu pohon akasia tua di pintu masuk desa kenapa batangnya bengkok? Tahun lalu ada seorang berandalan mencuri kenari dari rumahku. Aku gantung dia di pohon, dijemur setengah malam. Sekarang giliranmu coba. Menurutmu, kalau acara ini tayang, bukankah akan lebih menarik? Baiklah, aku akan membelah kayu. Puas? Lebih keras. Aku belah. Aku belah. Kau menyuruh tuan muda ini makan ini? Hari ini, aku, Guyan, lebih baik mati kelaparan. Mati di luar sana, daripada makan ini. Benda ini, anjing pun tidak mau makan. Enak sekali, tambah semangkuk lagi. Aku tidak takut padanya. Pria sejati harus belajar menggunakan akal. Hanya masakannya saja yang lumayan enak. Berani melawanku? Selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Tim produksi dan si cewek galak sudah tidur. Hari ini, si cewek galak menyuruhku membelah 5 ikat kayu bakar. Tanganku sampai melepuh. Hari ini aku jatuh ke kandang babi. Nyaris saja nyawaku melayang. Hari ini aku mengumpulkan 20 buah telur yang ada kotoran ayamnya. Aku hampir muntah. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, mereka akan tetap menganggap kita gampang ditindas. Aku setuju. Dendam hari ini harus dibalas. Lihat di atap. Beberapa karung jagung itu dan tangga di sudut dinding itu. Yo Xiaotang bilang besok dia mau menggiling tepung jagung. Yo Xiaotang, kali ini, aku akan membuatmu tahu siapa aku. Berhasil. Godan. Lari. Ada apa ini? Kalian punya senapan angin? Memangnya kenapa? Menunggu sampai kalian membuat kami mati tersedak? Biarkan angin bertiup lebih kencang lagi. Pedas. Mataku pedas. Kak Xiaotang. Aku salah. Tolong matikan senapan anginnya. Kami tidak akan berani lagi. Hebat sekali kalian, mencampur bubuk cabai ke dalam jagung. Aku tidak melakukannya. Masih berani membantah. Kamera pengawas itu menyala 24 jam. Semalam, aku melihatmu bersin ke dalam karung jagung. Aku sampai tertawa di dapur. Kamu sudah tahu dari awal. Kenapa lari? Bukankah kamu kepedasan? Kakak akan bantu kamu cuci. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Membantumu mencuci, dong. Ini air kotor. Ini air limbah. Aduh. Ini air sisa pagi tadi. Belum sempat kuberikan pada Lau Hei. Bagaimana? Rasa pedasnya sudah hilang? Yo Xiaotang. Kak Xiaotang. Dia yang menyuruhku. Aku tahu aku salah. Aku janji akan memungut telur dengan baik nanti. Aku juga salah. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Aku. Aku pasti akan menuruti semua perkataanmu. Pasti tidak akan ada syuting di sini. Kamu punya ide baru? Aku beritahu kaliannya. Sutradara kita ini hanya ingin mengubah kita agar kita lebih dewasa. Selama kita patuh, sutradara pasti akan mengakhiri transformasi lebih awal.
mengantar kita pulang. Patuh. Bagaimana caranya patuh? Bodoh. You Xiaotang adalah pengasuh kita. Kita pura-pura baik di depannya. Bukankah begitu? Dia baru saja memukuli kita. Pura-pura baik di depannya? Aku tidak mau. Dasar bodoh. Apa kau tidak mau pulang? Mau seumur hidup di sini bersamanya? Aku sudah memikirkannya. Langkah pertama, pura-pura patuh, agar tim produksi lengah. Langkah kedua, setelah semua kamera ditarik, kita kabur pulang. Aku ikut kau. Aku mau pulang. Memang Guyan, kau banyak akal. Ingat, beberapa hari ini, kita harus lebih patuh dari domba. Nanti, kita naik helikopter pergi. Biarkan You Xiaotang ini menangis sampai bingung. Selamat pagi, Kak Xiaotang. Teh kurma merah dan goji berry. Suhu 70 derajat. Pas untuk melegakan tenggorokan di musim semi. Air cuci muka. Apakah harus 38 derajat konstan? Atau 42 derajat untuk menghilangkan lelah? Aku akan menyiapkannya dalam 3 menit. Ini. Anak ini benar-benar berubah sikap? Kak Xiaotang, ini bubur kuning telur untuk menguatkan lambung. Aku sengaja membersihkan cangkang telurnya. Sampai bersih sekali. Kak Xiaotang, silakan dinikmati. Teh ini, aku bawa secara diam-diam. Satu teguk saja bisa 20.000 lo. Kak Xiaotang. Ini labubu edisi terbatas. Yang ibuku susah payah membelikannya untukku. Aku memberikannya padamu. Ku beri padamu. Jelek sekali. Kalian bertiga sedang berakting di depanku, masih memanggilku, kakak. Ada apa dengan kalian? Duduklah yang benar. Kak Xiaotang, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami pasti akan menurutimu, belajar dengan giat, dan berubah menjadi lebih baik. Kak Xiaotang bilang, seorang pria harus belajar bertanggung jawab. Tanah hari ini, aku yang mencangkul. Kemarin aku belajar dari kakek Shang. Harus mengikuti alur gumpalan tanah. Kalau begitu, aku yang mencabut rumput. Jangan kau sentuh. Terakhir kali kau mencabut 3 baris bibit. Mengira itu rumput liar. Kak Xiaotang, lap keringatmu. Sapu tangan ini sudah kucuci bersih. Lebih nyaman dipakai daripada sutra asli. Apa lepuhan di tanganmu karena memotong kayu masih sakit? Sudah mengering. Pekerjaan sekecil ini, bagi seorang pria sepertiku, bukan apa-apa. Kak Xiaotang. Bibit tomat di sana miring. Kemarin aku membaca buku panduan pertanian. Katanya harus disangga dengan bambu. Kalau tidak, akar-akarnya akan putus jika tertiup angin malam. Aku akan memotong bambu. Huo Ziswan, terakhir kali kau memotong 3 batang tebu. Mengira itu bambu. Kali ini, jika kau merusaknya lagi. Aku tahu. Jika aku merusaknya lagi, aku akan menggunakan tanganku sebagai penyangga tomat. Yuesho, cepatlah. Ini untukmu. 3 iblis kecil ini, setelah setengah bulan dilatih, akhirnya mereka jadi manusia. Para orang tua, lihatlah. Inilah perubahan anak-anak. Selama setengah bulan ini, Tuan Muda Huo sekarang bisa memotong 5 ikat kayu bakar. Tuan Muda Gu tidak mengeluh saat membantu melahirkan babi. Nona Lin bahkan sudah belajar mensterilkan kandang ayam. Direktur, bagus sekali. Program kalian ini lebih efektif daripada pelatihan militer. Anakku yang brutal ini ternyata bisa disuruh-suruh. Ini benar-benar berkah besar bagi keluarga Huo. Yueshu sejak kecil, bahkan tidak pernah mencuci kaus kaki. Sekarang dia bisa memungut telur, meskipun bau kotoran ayam. Nona Xiaotang ini benar-benar reinkarnasi bodhisattva. Tim produksi, apakah masih butuh sponsor? Aku akan transfer 3 juta ke rekening Xiaotang sebagai dana pendidikan. Apakah itu terlalu materialistis? Para orang tua, jangan terburu-buru. Mengingat kinerja anak-anak yang luar biasa, tim produksi kami juga melakukan penyesuaian. Bukan berarti anak-anak akan pulang lebih awal, kan? Tidak. Mulai besok, kami akan menghentikan syuting selama seminggu. Kami akan mencabut kamera, memberi anak-anak waktu seminggu untuk benar-benar berinteraksi. Jika dalam seminggu ini, anak-anak bisa akur, kami akan membiarkan mereka menyelesaikan program transformasi ini. Benar-benar dicabut? Tidak ada kamera lagi. Tidak ada kamera lagi. Pedas. Sutradara bilang minggu ini tidak syuting. Kita disuruh bertransformasi sendiri. Kita bisa kabur pulang. Tunggu. Ini kesempatan emas kita untuk membalas dendam. Membalas dendam apa? Kau belum cukup kapok? Itu karena aku terlalu ceroboh sebelumnya. Sebelum pulang, aku harus memberinya pelajaran yang setimpal. Kali ini, kita pergi ke rumah hantu. Yang terbengkalai. Yang itu, rumah tua dengan lentera rusak di pintu masuk desa. Kenapa kamu selalu melawannya sih? Aku
Betul. Iya kan? Aku juga tidak mau. Patuh pada Kak Xiao Tang. Baru akan ada hasil yang baik. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Aku akan melakukannya sendiri. Kak Xiao Tang, Huo Ziswan sendirian. Pergi ke rumah kosong itu. Dia belum kembali. Sudah berapa lama? Hampir 1 jam. Katanya, rumah itu berhantu. Aku akan memeriksanya. Datang. Datang. Kenapa dia tidak takut? Mana teriakannya? Sayang sekali ini palsu. Kalau asli, bisa dibawa pulang. Untuk ayam jago, makan beberapa kali. Wanita galak ini, kenapa dia tidak takut apapun? Aku punya yang lebih seram. Aku, tuan muda ini, sengaja memodifikasi wajah hantu ini. Dijamin You Xiaotang akan menangis ketakutan. You Xiaotang, kembalikan nyawaku. Mana orangnya? Kak Xiaotang, kamu di mana? Aku takut sekali. Kak Xiaotang, kamu di mana? Hantu. Apa kamu pernah lihat hantu secantik ini? You Xiaotang, berani-beraninya kamu menakutiku lagi. Tidak ada yang seru di sini. Ayo kita pergi. Kenapa tanganmu panas sekali? Karena dikejar hantu. Sampai berkeringat. Apa? Hantu apa? Tidak ada hantu sama sekali. Lepaskan tanganku. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Siapa yang mau bersentuhan denganmu? Kamu pura-pura baik untuk menipu orang, lalu pura-pura jadi hantu untuk menakutiku. Aku belum selesai denganmu. You Xiaotang, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Saat kamu pura-pura jadi hantu untuk menakutiku, kenapa kamu tidak bilang itu keterlaluan? Tuan muda ini tidak mau main lagi. Dengan gadis kecil sepertimu. Aku mau pulang tidur. Dasar cewek galak. Ada apa ini? Dia membalas seranganku. You Xiaotang, cepat tolong aku. You Xiaotang, jangan lepaskan tanganku. Aku takut sekali. Jangan banyak bicara. Pegang tanganku erat-erat. You Xiaotang, apa ini akan runtuh? Lepaskan saja aku. Aku akan jatuh. Tidak akan runtuh. Mereka akan segera tiba. Kau hanya perlu pegang tanganku erat-erat. You Xiaotang, kau sangat setia kawan. Sebenarnya kau orang baik. Hanya saja sedikit terlalu galak. Diam. Aku hitung sampai 3. Kau dorong dinding sumur. 3. Kak Xiaotang, kakiku terpeleset. Aku sudah tidak kuat. Kau tidak bisa menarikku. Kalau begini, kau akan jatuh bersamaku. Diam. Aku setiap hari memotong kayu bakar. Lebih kuat darimu. You Xiaotang, kau, dengarkan aku. Kau kembali dulu mencari bantuan. Aku bisa sendiri. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Lepaskan aku. Tidak sepadan. Omong kosong. Huo Ziswan. Naik ke sini. Naik. Aku sudah keluar. Tanganmu berdarah. Tidak apa-apa. Sekarang kau tahu takut, kan? Lain kali kalau kau berkeliaran lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kak Xiao Tang, Huo Ziswan. Ada apa dengan kalian? Kalian terluka juga? Kalau mereka tahu, aku menakuti diriku sendiri dan jatuh ke sumur. Bukankah itu? Aku tidak akan punya harga diri sama sekali. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja jatuh. Benarkah? Kenapa aku merasa hal bodoh seperti ini? Lebih mirip dengan apa yang akan dilakukan. Huo Ziswan? Kau, jangan bicara omong kosong. Kenapa? Aku sudah jatuh. Kau masih ingin bilang aku bodoh, ya? Tidak, tidak. Kau bahkan tidak takut hantu. Bagaimana mungkin kau bodoh? Kamu menyelamatkanku dan merahasiakannya. You Xiaotang, kamu benar-benar setia. Kak Xiaotang, mulai hari ini, aku adalah orangmu. Jika kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Huo Ziswan, ada apa sebenarnya? Kenapa aku merasa kamu sudah ditaklukkan oleh gadis kecil 8 tahun ini? Ditaklukkan? Penaklukan tidak mengenal usia. Kita melihat kemampuan. Ayo, ayo, ayo. Kita harus segera kembali. Luka Kak Xiaotang harus segera diobati. Kak Xiaotang, bukankah kamu bilang, aku boleh mengobati lukamu? Kak Xiao Tang, apa yang kamu lakukan?
Tanganmu kotor kena lumpur. Kamu tidak takut kotor lagi sekarang? Aku sudah menerima kenyataan. Takut kotor tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu ya? Kalau begitu, tolong bantu aku obati lukaku. Aku? Kamu percaya padaku? Kamu tidak menganggapku ceroboh? Kapan aku pernah meremehkanmu? Selain kamu suka kebersihan, selain sedikit pilih-pilih, yang lainnya, aku jauh lebih baik daripada mereka berdua. Ya ampun, darah sebanyak ini. Meskipun aku sekarang tidak takut kotor, tapi aku agak takut darah. Kak Xiaotang, apa kamu benar-benar tidak sakit? Aku hanya melihat darah sebanyak ini. Kepalaku sudah pusing. Sudah biasa. Bagaimana bisa terbiasa? Dulu, bahkan jika sehelai rambutku rontok, aku akan berteriak lama sekali, meminta pelayan untuk mencarinya. Sudahlah, sudahlah. Kamu bantu aku obati lukanya dulu. Kotak obat ada di sana. Kak Xiaotang, apa kamu benar-benar tidak sakit? Ayah dan ibuku paling benci kalau aku manja. Kamu benar-benar membuatku kagum. Begini saja. Mulai hari ini, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku juga ingin sepertimu, menjadi wanita kuat yang tangguh. Kak Xiaotang, Luka ini kalau sudah dibalut perban, tidak akan sakit lagi. Mulai sekarang, aku akan jadi tongkatmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Anak ini aktingnya terlalu bagus. Bukankah kru program? Sudah pergi? jangan salahkan dia dulu. Apa kamu masih ingin pulang? Menurutku Kak Xiaotang baik sekali. Bagaimana kalau kita tinggal beberapa hari lagi? Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu disuap olehnya? Warga desa bilang, ada yang melihat seseorang berjuang di dekat sumur di halaman kosong. Siapa di antara kalian yang jatuh ke sumur? Tidak jatuh. Aku hanya... Huo Zisuan, kamu jatuh ke sumur? Lalu luka Yao Xiaotang. Juga karena kamu? Tidak. Awalnya, penarikan kamera adalah ujian untuk kalian. Sayangnya, kalian sama sekali tidak tahu diri. Sepanjang hari hanya memikirkan cara mengerjai orang lain. Karena kalian tidak lulus, maka kami harus mempertimbangkan kembali tanggal berakhirnya program transformasi kalian. Jangan begitu, sutradara. Hanya dia yang membuat masalah. Apa hubungannya denganku? Bukankah kami sudah sangat patuh? Kenapa karena dia? Aku jadi ikut kena imbasnya? Guyan, kalian adalah teman satu sama lain. Kalian harus punya semangat tim. Lagi pula, masalah ini, apa kau benar-benar tidak terlibat sama sekali? Kau hanya ingin melempar tanggung jawab saat ada masalah. Sepertinya transformasi kali ini masih jauh dari target. Masih jauh dari target. Aku umumkan, kalian bertiga, masa transformasi diperpanjang 30 hari. Mulai besok, waktu kerja di ladang akan ditambah. Diperpanjang 30 hari. Babi gemuk. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau membuat masalah di rumah hantu, kita pasti sudah naik helikopter. Pulang sekarang. Aku kan tidak sengaja. Ayahmu ini sudah pulang. Ayah, kau pergi bekerja. Belum sebulan sudah pulang. Apa kau tidak mau bekerja lagi? Dan ingin bermalas-malasan? Lihatlah apa yang kau katakan. Nak, ayahmu ini bukan orang seperti itu. Nak, ayah kangen kamu. Nak, sengaja pulang untuk menemuimu. Ayo, kita masuk rumah. Ngobrol berdua saja. Yo Xiaotang, jangan dingin begitu sama ayah. Ngobrol dong sama ayah. Jujur saja, kenapa kamu pulang? Aku tidak punya uang untuk makan. Waktu kamu pergi, uang saku yang kuberikan padamu sudah habis semua. Lagi pula, kamu sudah lama merantau, tidak menghasilkan uang sama sekali. Aku memang tidak punya uang. Aku baru saja melunasi utang judimu 100.000. Berapa lagi yang kamu butuhkan agar tidak berjudi? Uang 100.000 yang kamu berikan padaku itu. Aku ingin menggunakannya untuk membalikkan keadaan. Tapi malah kalah lagi semuanya. Apa? Ayah macam apa kamu ini? Ibuku meninggal karena kamu gila judi dan tidak punya uang untuk berobat. Makanya dia meninggal lebih awal. Sekarang, kamu masih mau menghancurkan keluarga ini? Xiaotang, dengarkan ayah bicara. Ayah hanya ingin segera melunasi semua utang. Bagaimana kalau kamu bicara dengan tim produksi untuk mencairkan sisa 400.000 honornya? Lebih awal, kalau ayah pegang uang itu, mungkin ayah bisa dapat untung besar. Nanti, kita bisa hidup enak. Aku tidak mau dengar kamu bicara. Pergi sana. Kak Xiaotang, ini air hangat yang kubuatkan untukmu. Minumlah dulu sebelum ke ladang. Cangkul. Dan sabit sudah kusiapkan untukmu. Kak Xiaotang, kalau kita sudah selesai menopang semua bibit tomat ini, apa sutradara akan membiarkan kita pulang lebih awal? Sutradara bukan orang jahat. Dia hanya ingin melatih kesabaran kalian. Setelah kalian selesai bekerja, dia pasti akan mengantar kalian pulang. Benarkah? Wah, bagus sekali. Aku harus bekerja keras. Aku tidak akan mengeluh ladangnya kotor lagi. Lihat mereka berdua. Tidak ada harga dirinya.
Aku tidak mau bergaul dengan mereka. Aku harus mencari cara untuk pulang lebih awal. Nanti aku akan pulang naik helikopter. Dan makan steak. Ayo pergi. Gadis ini tidak memberiku uang. Apa aku tidak bisa mengambilnya sendiri? Dia putriku. Uangnya kan uangku juga. Gadis sialan ini pasti menyembunyikan uangnya. Di mana ya disembunyikannya? Ini dia. Sial, benih sayuran tertinggal di rumah. Aku harus kembali mengambilnya. Kak Xiaotang, biar aku saja. Kamu istirahat saja. Aku akan kembali. Dalam 3 menit, aku janji. Kenapa cuma uang receh semua? Gadis sialan ini. Apa yang dia tabung? Tapi lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Setidaknya bisa beli 2 kati arak. Paman Yo, apa yang kamu lakukan di kamar Kak Xiaotang? Aku hanya datang ke kamar putriku. Untuk melihat-lihat. Tidak melakukan apa-apa. Minggir. Paman Yo ada urusan lain. Tidak bisa. Kak Xiaotang bilang, tidak boleh sembarangan masuk kamarnya. Meskipun kamu juga tidak boleh. Harus menunggu Kak Xiaotang kembali. Lihat ada apa. Kenapa kamu keras kepala sekali? Nak, pergi sana. Main di tempat lain. Ini rumahku. Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Dia mencuri uang Kak Xiaotang. Kak Xiaotang, gawat. Paman Yo mengambil semua uangmu. Yang ada di kotak. Apa? Perut kenyang. Hati senang. Nanti malam tidur nyenyak lagi. Kak Xiaotang, dia kembali. Berani-beraninya kau mendorongku. Kau sombong. Tapi di hadapan Kak Xiaotang, nasibmu tak menentu. Mana uangnya? Uang apa? Uang yang kutabung setengah tahun. Untuk biaya sekolahku. Kau apakan? Nak, ayah cuma minum sedikit. Masalah kecil saja. Kau sudah begini padaku? Kau mencuri uangku. Uang untuk sekolahku. Benar. Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan uangnya. Serahkan. Betul. Kak Xiaotang menabung uang. Membayar utang judimu. Kau masih mencuri. Uang sekolah Kak Xiaotang. Uang sekolah Kak Xiaotang. Kau lebih buruk dari babi. Aku tanya sekali lagi. Mana uangnya? Aduh, putriku sayang. Ayah tahu ayah salah. Ayah hanya pakai uang itu untuk beli beberapa kilo arak. Sisanya ada di saku ini. Hanya segini. Kau yakin tidak dipakai judi? Tidak ada lagi. Aku benar-benar tidak punya lagi. Mana berani ayah berjudi lagi? Ibumu sebelum pergi sudah berpesan agar aku menjagamu baik-baik. Ayah ingat semua itu. Jika kau berani berjudi lagi, aku akan pakai tongkat untuk memecahkan guci arakmu. Benar. Jika kau berani berjudi lagi, kami akan beritahu seluruh desa bahwa kau mencuri uang anakmu sendiri, agar kau malu bertemu orang. Tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Cepat kembali ke lokasi konstruksi. Jika kau berani lagi, berjudi, ide licik untuk bermalas-malasan, aku akan langsung ke lokasi konstruksi, mengejarmu dengan parang. Dengar tidak? Dengar, beri ayah 3 hari lagi. Setelah 3 hari, ayah pasti akan pergi. Tidak akan berjudi lagi. Gadis sialan ini benar-benar kejam. Ya. Semua salah si gendut Huo Ziswan itu. Mengadu. Kalau tidak, siapa yang tahu aku mencuri uang? Bukan cuma kekurangan uang, aku bisa memberimu. Kau mau memberiku uang? Tuan muda Gu, apa yang kau butuhkan dariku? Kudengar anak-anak kota ini. Semuanya anak orang kaya. Jika bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, mereka buang sedikit saja. Bukankah cukup untuk melunasi utang judiku? Kau juga tahu, tim produksi memperpanjang waktu syuting lagi. Yo Xiaotang, bayaran 400.000 yang tersisa itu, entah kapan bisa masuk rekening. Tapi, jika kau mendengarku, Aku dengar. Aku akan mendengarkanmu. asalkan kau bisa membuat tim produksi tidak bisa melanjutkan syuting, cepat pulangkan aku. Setelah aku pulang nanti, 10 batangan emas seperti ini lagi. Aku juga bisa memberikannya padamu. Tidak masalah. Anda serahkan saja padaku. Kak Xiaotang, pekerjaan apa yang harus kita lakukan hari ini? Hari ini libur kerja. Programnya tidak bisa direkam lagi. Tidak bisa direkam lagi. Kenapa? Pagi ini, saat kami mengambil peralatan, kami menemukan semua kamera di halaman. Kabel utamanya sudah dipotong semua. Bahkan lensa kamera cadangan pun sudah dihancurkan. Aduh, ya ampun. Ini, siapa yang punya dendam dengan tim produksi? Kenapa peralatan bagus jadi begini? Kamera-kamera ini rusak semua. Program ini sepertinya memang tidak bisa dilanjutkan lagi, ya? Tidak bisa dilanjutkan lagi? Kalau begitu, apa kita bisa pulang sekarang? Belum bisa. Sebelum kita menemukan siapa pelakunya, kalian tidak ada yang boleh pergi dari sini. Karena kami sudah memeriksa kabelnya dengan teliti. Dan di lokasi kejadian,
Kami menemukan bukti penting. Orang yang sengaja merusak ini ada di antara kita. Kita harus menemukan dia dulu. Bibi sutradara benar. Kita harus menemukan orang yang sengaja merusak ini. Siapa pelakunya? Benar. Berani merusak, tapi tidak berani mengaku. Merusak kamera. Apa itu namanya pahlawan? Sutradara, kalau kamu bertanya seperti itu, tidak akan ada yang mengaku. Kalau bisa menemukan bukti, mungkin kita bisa menyelidiki siapa pelakunya. Kami menemukan ketapel ini di samping kabel utama. Mungkin saja ini jatuh dari orang yang sengaja merusak itu. Ketapel ini agak familiar. Aku ingat, ini milik Huo Ziswan. Dia selalu menyematkannya di pinggangnya. Betul. Aku juga ingat. Waktu itu, saat mengerjai Kak Xiaotang di rumah hantu, dia juga bilang, mau pakai ketapel sebagai senjata. Kenapa bisa di dekat kabel listrik? Jangan-jangan, Sudah kuduga, ternyata kau pelakunya. 2 hari lalu dia masih mengeluh padaku. Kalau kru program ini mengganggu. Bukan aku. Aku bersumpah. Aku sudah bertobat sejak lama. Mana mungkin aku merusak lagi? Dulu kau mencampur bubuk cabai ke jagung dan menipu putriku ke rumah hantu. Sekarang bilang sudah berubah? Siapa yang percaya omong kosongmu, bocah gendut? Huo Ziswan, jujur padaku. Apa benar kau pelakunya? Sungguh bukan aku. Kenapa kalian melihatku? Sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku percaya Huo Ziswan. Huo Ziswan sudah bertobat sejak lama. Kak Xiaotang. Selama ada alibi, itu berarti bukan kau yang melakukannya. Huo Ziswan, katakan padaku, tadi malam, jam 12 sampai jam 3 pagi, kau di mana? Aku di kamar. Tidur nyenyak. Guyan sekamar denganku. Dia bisa jadi saksiku. Guyan, cepat katakan. Kau tahu itu. Apa yang ku tahu? Tadi malam jam 2 pagi, saat kau menyelinap keluar halaman, aku bersembunyi di ambang jendela dan melihatnya dengan sangat jelas. Bukan. Guyan, kau bicara omong kosong. Kak Xiaotang, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Dia memfitnahku. Apa yang kukatakan itu fakta. Tadi malam saat kau menyelinap kembali ke kamar, aku melihatnya. Dia membuang tan penjepit ke gudang kayu. Tidak percaya? Cari saja. Direktur, ketemu. Ada kepala tang dan karet kabelnya juga. Ini, Sudah kubilang, kan? Si gendut ini. Pasti dia pakai tang ini untuk memotong kabel. Semua tenaganya dipakai untuk ini. Huo Ziswan, bagaimana bisa kau begitu? Kami kira kau sudah berubah. Bukan aku, sungguh. Aku sama sekali tidak menyentuh tang itu. Bukan aku, sungguh. Huo Ziswan, sekarang buktinya sudah jelas. Kamu tidak bisa diperbaiki. Kami akan memberitahu Tuan Huo. Kamu tinggal saja di sini. Gunakan tenagamu untuk mengganti kerugian tim produksi. Sedangkan kalian berdua, berkemaslah dulu. Bersiaplah untuk pulang. Asyik. Akhirnya bisa pulang. Ciri. Huo Ziswan, Huo Ziswan, tinggal saja di sini. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tunggu. Jangan tinggalkan aku. kalian belum bisa pergi. Ada yang aneh di sini. Kak Xiaotang, apa yang kamu temukan? Tolong aku. Yo Xiaotang, apa yang mau kamu lakukan? Acara ini sudah tidak bisa direkam lagi. Kenapa kamu masih bersikap sok misterius begitu? Betul. Jangan bicara omong kosong, gadis kecil. Buktinya sudah ada di sini. Direktur, bagaimana kalau kalian bawa anak-anak ini pulang dulu? Aku akan menggantikan kalian untuk mendidik si Huo Ziswan yang nakal ini. Tapi, bisakah bayar dulu honor kami? Ya, Tidak bisa. Bukti tadi, bukanlah bukti. Bukti yang sekarang, barulah bukti. Direktur, lihat. Bekas oli di tang ini, sama persis dengan yang menempel di kaki ayahku. Tadi malam, Oli? tadi malam saat kau pulang mabuk, aku melihatnya. Ada bekas oli di ujung celanamu. Katakan sendiri, apakah tang ini ada hubungannya denganmu? tidak. Bukan aku sama sekali. Baiklah, aku akan katakan satu hal lagi. Tang ini, awalnya ada di kotak perkakas. Di gudang kayu rumah kita. Hanya kita berdua yang tahu letaknya. Bagaimana Huo Ziswan bisa mengambilnya? Yang akan merusak. Lagi pula, aku baru saja dengan teliti melihat bekas potongan kabelnya. Rapi dan halus. Meskipun Huo Ziswan gemuk, tapi itu hanya gemuk air. Seorang anak berusia 10 tahun bisa dalam waktu sesingkat ini menggunakan tang, memotong begitu banyak kabel dengan begitu rapi dan bersih. Siapa yang percaya? Ada benarnya juga. Tante Sutradara, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin melindungi Huo Ziswan. Melindungi. Kalau begitu, ayah, katakan sendiri, batangan emas ini, siapa yang memberikannya padamu? Kenapa kamu mengobrak-abrik? Saku ayah, cepat kembalikan padaku. Batangan emas? Paman Yo.
Kenapa kamu punya batangan emas? Beberapa hari yang lalu kamu masih miskin. Sampai mencuri uang sekolah Kak Xiaotang. Jangan bicara sembarangan. Nak, aku menemukannya di sungai. Kenapa? Di bagian belakang emas ini, tertera dengan jelas. Ukiran, huruf G. Bukankah ini salah satu dari 3 keluarga besar? Singkatan dari keluarga Gu? Ternyata kamu. Tidak. Bukan aku yang memberikannya padanya. Sudah kuduga. Kemarin Guyan keluar masuk dengan sikap mencurigakan. Aku sempat heran. Ternyata kamu yang memberi uang pada Paman You supaya dia menjebakku. Tidak salah. Cukup pintar. Tapi, belum sepenuhnya benar. Lalu apa alasan sebenarnya? Guyan, kamu bukan ingin menjahati Huo Zisuan, Menjahati Huo tapi Zisuan. ingin pulang. Aku benar, kan? Waktu Huo Zisuan mengerjai di rumah hantu, sampai masa pembinaan kalian diperpanjang, kamu mulai punya niat jahat, ya? Kebetulan, ayahku yang terlilit utang judi pulang. Kalian berdua langsung sepakat. Kamu memberinya imbalan batangan emas, menyuruhnya memotong kabel utama kamera. Dengan begitu, kamu bisa pulang lebih awal. Apa yang kukatakan? Benar, kan? Tapi bagaimana kamu tahu tentang batangan emas itu? Aku sudah tahu. Gu yang menyembunyikan batangan emas di balik bungkus coklat. Hanya saja aku tidak mengungkapkannya. Tadi malam aku juga melihatmu berbicara dengannya di gudang kayu. Lagi pula, apa yang bisa membuatmu melakukan sesuatu selain batangan emas? Apalagi? Aku mengerti. Guyan, Yo Fugui. Kalian berdua. Sengaja merusak peralatan. Dan menjebak orang lain. Sekarang kalian tahu siapa yang baik, kan? Ya ampun. Kak Xiaotang. Kamu hebat sekali. Aku hampir percaya. Huo Zisuan adalah orang jahat. Guyan, kenapa kamu jahat sekali? Kalianlah yang jahat. Aku cuma mau pulang. Apa salahku? Siapa yang mau kasih makan babi di tempat bobrok ini? Cuma beberapa kabel rusak, kan? Keluarga Guku mampu bayar ganti rugi. Nanti kalau aku pulang, ayahku akan kirim 1 truk penuh peralatan baru untukmu. Sudah, kan? Ganti rugi. Kau pikir ini cuma soal uang? Baru sekarang aku mengerti. Sekarang, Huo Zisuan dan Lin Yueshu, semuanya patuh, penurut, dan pengertian. Tapi kau, demi keluar dari program ini, kau menjebak dan memfitnah. Kaulah yang seharusnya tetap di sini untuk terus direformasi. Sekarang tim produksi tidak bisa merekam. Kita harus kembali untuk perbaikan sementara. Yo Fugui, awas kau jaga Guyan baik-baik. Kalau tidak, uang ganti rugi kerusakan peralatan akan kau yang bayar. Pasti ku jaga baik-baik. Setelah aku pergi, kau harus lebih sering mendisinfeksi kandang ayam ya. Anak ayam akan segera menetas. Dan juga bibit tomat. Matahari terik sekali. Ingat ya, sering-sering siram mereka. Oke, aku mengerti. Jangan menangis lagi. Boleh saja ingin cantik, tapi jangan karena ingin cantik. Jadi terlalu boros ya. Kalau kamu pulang nanti masih mau jadi raja kekerasan? Tentu saja tidak. Keluargaku itu petani besar. Nanti pulang, aku pasti akan bilang ke ayahku. Mulai sekarang, semua tanaman di kota Haicheng akan ditanam sesuai caramu. Kak Xiaotang, kamu harus menungguku kembali. Tunggu aku kembali, membawa bulldozer untuk menggemburkan ladang gandummu. Ayo naik mobil. Yo Xiaotang, begitu aku ada waktu luang, aku pasti akan kembali mencarimu. Kamu jangan sampai membiarkan orang lain mengganggumu ya. Yo Xiaotang, sekarang tinggal aku sendiri. Bisakah kita akur saja? Aku pasti akan menuruti semua perkataanmu. Lagi pula aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tim produksi hanya kembali sementara untuk memperbaiki peralatan. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Lihat, bukankah ada paman kameramen yang tinggal? Tapi sebelumnya, Aku tahu, kau melakukan ini karena terlalu merindukan rumah. Tidak apa-apa. Jika kau tidak patuh, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Jika kau patuh, maka kita pasti bisa akur, ya. dia takut aku sendirian di sini. Terlalu sedih. Jadi dia menghiburku. Tuan Muda Gu, bukankah ada paman yang menemanimu? Sutradara juga bilang, aku harus menjagamu baik-baik. Jangan sentuh aku. Kenapa kau belum pergi bekerja? Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku istirahat 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi aku pasti pergi. Pasti pergi ke lokasi konstruksi. Sungguh, batangan emas kecil ini juga diambil kembali oleh sutradara dan dikembalikan ke Guyan. Bagaimana aku bisa pergi kalau belum dapat uang? Sini. Anak baik. Sudah mencangkul, memberi makan babi. Benar-benar melelahkan. Biar paman saja. Xiaotang, lihatlah keahlian ayah. Bagaimana?
Lebih bisa diandalkan daripada tuan muda kota, kan? Kalau ini sampai dilihat sutradara, aku yang punya daya tarik di depan kamera ini. Pasti dapat uang tambahan, kan? Kau menghalangi kamera Guyan. Harus dipotong gajinya. Maaf, kamera ini tidak apa-apa, kan? Tinggal kamera ini satu-satunya. Kamera rusak lagi. Bagaimana kalau begini? Mas, kau pergi dulu. Perbaiki kamera. Kita, hentikan dulu syutingnya. Tapi jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan syutingnya. Hanya saja, sisa 400.000 honor ini. Bayarkan saja dulu kepada kami. Dengan begitu, semua orang punya jaminan, kan? Berhenti syuting? Baiklah. Denda pembatalan kontrak. 1 juta. Bayarkan saja untukku sekarang. Denda pembatalan kontrak 1 juta? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Pasal 7 kontrak. Menghentikan syuting tanpa izin. Harus mengganti rugi peralatan. Dan kerugian. Waktu mencuri uang. Kenapa tidak baca kontraknya? Betul. Mesin terakhir. Juga kamu rusak. Biaya perbaikannya saja 80.000. Apa kamu sanggup membayarnya? Apa? Aku mana punya uang sebanyak itu? Tidak punya uang? Sekarang juga pergi bekerja. Jika berani lagi mengincar honor syuting, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Gu, menyiram tanaman? Lihat, program ini juga tidak bisa syuting lagi. Kamu juga tidak ada kerjaan di sini. Bagaimana kalau begini? Aku antar kamu pulang. Kamu, berikan aku 100.000 untuk ongkos jalan. Sudah cukup. Aku tidak akan pulang. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Selama transformasi belum selesai, aku tidak akan bisa pulang. Kamu ini kok keras kepala banget sih? Atau begini saja, ada yang perlu aku bantu? Aku bantu kamu. Kamu bayar aku juga boleh. Aku nggak butuh. Aku nggak mau lagi ngelakuin hal kayak gitu. Deg-degan terus. Rasanya nggak enak banget. Terus kamu, umur segini, kerjaannya cuma cari jalan pintas yang nggak jelas. Kata Youxia Otang benar. Cepat sana cari kerja. Dasar bocah kurang ajar. Anak ini kok malah pihakin Xia Otang sih? Nggak dapat uang sepeser pun. Gimana dong? Nggak punya uang? Tukar pakai telur saja. 1 karung telur cuma dapat segini? Tahu gitu, bawa aja panci rusak di kandang ayam itu. Ikut dibawa keluar. Pasti bisa dapat tambahan 1/2 kilo lagi. Yo Fugui, kurang nih. Masih kurang. Mau nggak kami tambalin kekurangannya? Hutang judi 200.000 kamu. Sudah waktunya dilunasi. Paman Liu, meskipun sekarang aku tidak punya 80.000, Tapi, aku pasti akan menggantinya untukmu. Kamu ini anak. Padahal begitu pengertian. Kenapa punya ayah seperti itu, ya? Dia melahirkanku. Aku putrinya. Itu hal yang tidak bisa diubah. Paman Liu, tolong bicara dengan sutradara. Langsung saja pakai honorariumku untuk menggantinya. Tidak perlu diganti. Mana bisa begitu? Aku putrinya. Aku harus menanggungnya untuknya. Kamu ini, nak. Tenang saja. Tim produksi punya dana cadangan. Kerusakan peralatan selama syuting biasanya ditanggung oleh tim produksi. Sungguh, kamu tidak perlu menggantinya. Youxia Otang benar-benar tidak mudah. Ayah macam apa itu? Selama ini selalu ayah dan ibuku yang melindungiku. Tidak pernah ada saat aku harus maju. Guyan, apa kamu melihat telur di sarang ayam? Tidak. Aku baru saja menyadari kalau telur-telurnya hilang. Aku kira kamu yang mengambilnya. Aku akan memeriksanya. Tunggu sebentar. Tidak perlu dicari. Pasti sudah diambil ayahku untuk beli minuman. Apa? Bagaimana dia bisa begitu? Ayah yang bahkan tidak bisa menyimpan telur. Aku sebelumnya bersekongkol dengannya untuk merusak barang. Benar-benar gila. Kakak, aku benar-benar tidak punya uang. Aku ulangi lagi. Kapan utang judi 200.000 ini akan dibayar? Kakak, beri aku beberapa hari lagi. Bayaran syutingnya. Sungguh. Lebih nyata dari emas murni. Orang-orang dari tim produksi itu ada di rumahku. Jika tidak percaya, kalian bisa pergi melihatnya. Kami tidak sudi. Aku beritahu kau, jika lusa aku tidak melihat uangnya, nyawa putrimu yang akan jadi jaminan. Jika kau berani berbohong, aku akan membunuhmu. Melihat bayaran syuting 400.000 ini tidak bisa didapatkan. Dan orang-orang kasino terus mendesak. Aku hanya bisa membobol gudang tim produksi dulu untuk menutupi lubang ini. Kotak ini bagus. Pasti ada barang berharga di dalamnya. Bagaimana cara membukanya? Kamu mencuri uang kru program. Aku tidak. Aku hanya melihat-lihat. Jangan berteriak. Aku hanya melihat-lihat. Lepaskan anak itu. Sejak ibuku pergi, tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai ayah sehari pun.
Aku selalu menghormati, karena kau ayahku, tidak menyakitimu, tapi sekarang kau mengancam nyawa anak-anak. Kali ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Kakak, Jangan coba-coba. Aku tidak akan tertipu olehmu. Semuanya, berhenti. Kami salah. Tapi kami hanya datang untuk menagih utang. Penagihan utang yang tidak pantas tetap akan dihukum oleh hukum. Terima kasih, Yo Xiaotang. Jika bukan karena kamu yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres di gudang, lalu melapor polisi, kami tidak akan bisa datang tepat waktu. Yo Xiaotang, kamu baik-baik saja? Tenang saja. Aku baik-baik saja. ternyata kamu, gadis kecil. Hanya masalah kecil. Kenapa harus panggil polisi? Mereka berdua diduga melakukan penculikan dan ancaman, serta penganiayaan yang disengaja. Terlebih lagi, mereka ingin melukai putrimu. Kamu bilang ini masalah kecil? Ayah yang egois dan tidak bertanggung jawab sepertimu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Bawa dia pergi. Tunggu. Ayahku juga. Apa? Gadis kecil, kau bilang ayahmu juga harus kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi? Pak polisi, jangan dengarkan omongan anak kecil ini. Aku juga korban. 2 orang jahat itu memaksaku mencuri uang dan melakukan hal buruk. Ini tidak ada hubungannya denganku. Diam, Pak Polisi. Dia menggunakan uang sekolahku untuk berjudi dan juga merusak rekaman program. Sekarang, dia ingin menjadikanku jaminan utang judinya. Tolong jangan lepaskan dia. Yo Xiaotang, kau anak durhaka. Aku ini ayah kandungmu. Sejak kau menjadikanku jaminan utang, aku bukan lagi putrimu. Pak Polisi, tolong bawa dia pergi. Kau anak tak tahu diuntung. Aku melahirkan dan membesarkanmu. Kau malah ingin mengirimku ke penjara. Yo Xiaotang, dasar anak durhaka. Begitu aku keluar, akan kubuat perhitungan denganmu. Xiaotang, ini berat. Tidak perlu kau angkat. Biar aku saja. Direktur, apa kau akan pergi hari ini? Xiaotang, ini adalah denda pembatalan kontrak. 200.000 untukmu. Terima kasih, Direktur. Ini cukup untuk membayar utang judi Yo Fugui. Kejadian semalam terlalu berbahaya. Demi keselamatan kru, kami harus menarik diri. Dan juga, kami harus mengembalikan Guyan. Bagaimana denganmu? Direktur, jangan khawatir. Mulai sekarang, Yo Fugui, apapun yang dia lakukan, aku tidak akan membantunya lagi. Yo Xiaotang, sekarang di rumah. Hanya tinggal kau sendiri. Kau masih ingin membayar semua utang judi itu. Lalu bagaimana kau akan hidup nanti? Aku punya tangan, punya kaki, tidak akan kelaparan. Lagi pula, Lao Hei akan segera melahirkan anak babi. Anak babi juga bisa dijual. Babi-babimu Kau di sini tahu bisa ada jual. batangan emas tersembunyi di sini. Ini untukmu. Tidak, aku tidak bisa menerima barangmu. Yo Xiaotang, kenapa kau keras kepala sekali? Kau sendirian di tempat terpencil dan bobrok ini. Kau butuh uang untuk bertahan hidup. Kau tahu, Setelah aku pergi, kau sendirian. Pasti kau akan menangis dan meratap. Pasti. Siapa bilang Kak Xiaotang? Akan sendirian di sini? Lin Yuesho, kenapa kau kembali lagi? Bukan itu. Apa maksudmu tadi? Kak Xiaotang, ibuku bilang akan menjemputmu untuk tinggal bersamaku di kota. Aku beritahu ya, di kamarku ada 2 tempat tidur. Aku orangnya murah hati. Yang warna pink itu untukmu. Yo Xiaotang, dengar tidak? Kamu tidak perlu sendirian lagi. Tinggal di sini. Aku, Nak, soal ayahmu, kami semua sudah dengar. Ikut tante saja ya. Setelah Lin Yueshu pulang, dia selalu membicarakanmu. Katanya kamu teman baiknya. Dan kamu mengajarinya banyak hal. Tante, aku benar-benar tidak bisa pergi. Anak ayam di sini belum menetas. Kalau Lao Hei tidak ada yang kasih makan, dia akan marah. Yo Xiaotang, keras kepalamu ini. Benar-benar seperti kerbau tua di desa. Kak Xiaotang, di hatimu, hewan-hewan lebih penting daripada aku? Kamu sendirian di sini. Pasti membosankan. Ikut aku pulang. Kita sekolah bersama. Belanja bersama. Betapa menyenangkannya. Xiaotang, ikut tante ya. Tante akan menjagamu seperti ibu. Oke? Mama, Xiaotang, percayalah pada tante, ya? Tante juga punya anak perempuan. Tante tidak tega melihat anak perempuan menderita. Kamu masih sangat kecil. Tinggal sendirian di sini. Itu terlalu tidak aman. Xiaotang, cepat pergi. Pergilah. Ikut kami saja. Bagus sekali. Yo Xiaotang ada yang merawat sekarang. Sekarang aku bisa pulang dengan tenang. Kak Xiaotang jangan takut. Kata Mama, kalau kakak datang ke rumah kami akan belikan beberapa baju baru untuk kakak pakai dulu. Nyonya, ini adalah pakaian yang saya pilihkan untuk Nona Yo. Sesuai perintah Anda. Ayo, coba saja. Kak Xiaotang, lihat.
Bukankah gaun ini sangat cantik? Coba saja, Kak. Jangan setiap hari berdandan. Seperti anak laki-laki. 2000. Aku tidak bisa mencobanya. Xiao Tang, tidak apa-apa. Kamu sudah sangat cantik. Kalau memakai gaun cantik ini, kamu akan lebih cantik lagi. Tidak perlu, Tante. Aku pakai celana. Lebih mudah kerja. Anak bodoh. Siapa suruh kamu kerja? Kamu datang ke rumah kami. Kamu adalah harta kami. Cukup tampil cantik saja. Berikan dia sepasang sepatu sederhana. Nyonya, gaun ini adalah koleksi haute couture musim ini. Banyak orang tua anak-anak berebut ingin membeli tapi tidak dapat. Dipadukan dengan sepatu kristal akan sangat sempurna. Tidak perlu. Yo Xiao Tang kami terbiasa memakai sepatu olahraga. Gaunnya cantik. Berikan dia sepatu yang sederhana saja. Sudah cukup. Terima kasih, Tante Lin. Pergi sana. Coba. Kita coba. Kenapa aku merasa agak aneh ya? Ya ampun. Kak Xiao Tang. Kamu seperti seorang putri. Rok gaun ini lebih indah dari yang kupakai di pesta ulang tahunku. Xiao Tang, cepat kemari. Biarkan Tante Lin melihatnya. Bagus sekali. Cantik sekali. Baju-baju ini, tolong gantungkan di kamar Xiao Tang. Baik, Nyonya. Cantik sekali. Suka? Terima kasih, Tante Lin. Dasar anak ini. Mana ada anak sendiri. Bilang terima kasih pada orang tua. Sudah. Ayo kita makan. Xiao Tang, Tante dengar. Kamu di desa selalu makan bubur encer. Harus makan banyak. Kamu terlalu kurus. Tante Lin, aku sudah cukup. Makanlah. Dasar anak ini. Kenapa sungkan pada tante? Ini untuk memulihkan tubuhmu. Sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Apapun yang ingin kamu makan, bilang saja pada tante. Tante akan masakan untukmu. Terima kasih, Tante Lin. Mama hanya mengambilkan untuk Kak Xiao Tang. Tidak mengambilkan untukku. Pilih kasih. Dasar kamu rakus. Ini, tante ambilkan yang besar untukmu. Oke? Sini. Xiao Tang, dokumen pendaftaranmu. Sudah tante urus semua. Buku pelajaran juga sudah dibeli. Besok, kamu bisa pergi sekolah. Bersama Yue Shu. Halo semuanya. Namaku Yo Xiao Tang. Yo Xiao Tang, kenapa kamu di sini? Bodoh sekali. Tenang. Kak Xiao Tang akan sekelas dengan kita. Huo Zisuan, silakan duduk. Yo Xiao Tang, silakan kembali ke tempat dudukmu. Apa-apaan ini? Baru hari pertama. Dia sudah merebut semua perhatianku. Dasar orang kampung. Aku, Nona ini, pasti akan mengajarimu sopan santun. Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti Yo Xiao Tang yang dari kampung itu, kan? Pantas saja tidak berguna. Orang kampung bahkan tidak bisa memegang buku pelajaran dengan benar. Pantas saja kamu tidak bisa melihat jalan. Ternyata matamu begitu sempit. Sampai hanya bisa melihat asal-usul orang lain. Apa maksudmu? Tidak pernah sekolah ya? Pandangan sempit. Tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak tahu kalau pandangannya sempit. Apa? Kau berani memaki-maki aku? Huo Zisuan, apa yang kau lakukan? Mau berkelahi ya? Li Tingting, kau memang pantas dipukul. Berani menyentuh Kak Xiao Tangku? Tunggu sebentar. Huo Zisuan, jangan pedulikan orang tidak masuk akal seperti dia. Itu sama saja menurunkan dirimu ke level yang sama dengannya. Kau, dasar orang kampung, berani memaki-maki aku? Kau pindah ke sini. Bahkan belum pernah ikut ujian resmi. Kau hanya seorang siswa pengamat saja. Masih berpikir bisa bertahan di sini? Jika guru tahu, kau bahkan tidak mengerti peraturan sekolah dasar. Kau bisa dikeluarkan kapan saja. Saat itu, lihat apa yang akan kau gunakan untuk bersikap sombong. Li Tingting, jika ayahmu tahu, kau menindas orang lain di sekolah, apa dia tidak akan menghukummu lebih berat? Buku pelajaran wajib matematika. Kenapa kau juga di sini? Kenapa? Tidak menyambutku. Aku lebih tua dari kalian semua. Tentu saja, aku, satu tingkat di atas kalian bertiga. Oh, begitu. Benar saja. Begitu kau muncul. Dibanding si Huo Zisuan itu, kau jauh lebih tangguh. Hei, kalian menganggapku tidak ada, ya? Yo Xiao Tang, kau cuma dari desa. Sudah cukup belum keributanmu? Oh, ya, video kau menabrak orang tadi. Di CCTV. Terekam dengan jelas. Aku akan segera memberitahu Ketua OSIS. Dia juga ingin bicara denganmu tentang masalah perundungan di sekolah ini. Kau, gadis baik tidak berkelahi dengan pria.
Hebat juga kau. Sejak kapan kau belajar berdebat dengan perempuan? Lama-lama bergaul dengan Yao Xiaotang. Tentu saja harus belajar. Taktik kerjasama tanpa kekerasan, kan? Bagus. Aku memujimu. 2 orang yang direformasi di desa telah berhasil belajar dan kembali dengan hasil memuaskan. Para siswa, kita sebentar lagi akan mengadakan ujian bulanan. Ada 8 hari lagi. Mohon kalian semua bersiap untuk ujian. Bu Guru, boleh saya memberi saran? Yao Xiaotang baru saja pindah sekolah. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran? Ikut peringkat. Itu tidak adil baginya. Bagaimana kalau dia mengamati dulu sekali, lalu ikut ujian nanti? Bu Guru, saya tidak setuju dengan perkataan Li Tingting. Li Tingting, Yao Xiaotang, setiap istirahat, selalu membaca buku di pojok perpustakaan. Mata mana yang melihat? Dia tidak bisa mengikuti pelajaran? Kamu jelas-jelas sengaja memprovokasi. Kalau begitu, dia berani tidak ikut ujian bersama kami? Jangan sampai nilainya jelek sekali, mempengaruhi nilai rata-rata kelas. Yao Xiaotang, kalau kamu tidak berani ujian, bilang saja. Kami tidak akan menertawakanmu. Betul. Mungkin dia sudah tahu tidak akan lulus, makanya beralasan ingin mengamati. Kalian omong kosong. Omong kosong. Kalau memang pintar, buktikan dengan nilai. Jangan cuma omong doang. Guru, menurutku dia memang tidak percaya diri. Bagaimana kalau lakukan saja seperti yang kubilang? Tunggu, aku ikut. Tapi aku punya satu syarat. Kalau aku tidak masuk 20 besar di kelas, aku akan mengajukan diri untuk keluar dari kelas. Tapi kalau aku berhasil, maka seseorang harus menulis kata-kata yang diucapkan pagi ini, yaitu, orang kampung. Memenuhi papan tulis dengan kapur. Jangan sombong. Nanti kalau nilainya keluar, kau pasti menangis. Bukankah ini si jenius yang akan masuk 20 besar? Kenapa masih mengunyah kamus? Pasti belum pernah sekolah di desa, ya? Bahkan kata-kata bahasa Inggris harus dipelajari dari awal. Setidaknya aku tahu bagaimana menulis kata malu. Tidak seperti beberapa orang yang menganggap tidak punya sopan santun sebagai keunggulan. Kalau berani, jangan belajar mendadak. Nanti kalau nilainya jelek, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi siswa pengamat. Nanti, tinggal tunggu saja diusir dari sekolah dan menangis. Menangis atau tidak, aku tidak tahu, tapi beberapa orang kalah. Ingat, papan tulisnya harus disalin penuh ya. Kak Xiaotang dulu di desa. Tidak ada yang membantunya belajar. Aku hanya tahu, matematika Kak Xiaotang sangat bagus. Tapi bahasa Inggris adalah tantangan baginya. Sepertinya ini saatnya aku beraksi. Aku tidak boleh membiarkan Kak Xiaotang kalah dari Li Tingting. Kak Xiaotang, lihat di belakangmu. Kak Xiaotang, kamu mau belajar yang mana dulu? Huo Zisuan, kenapa kamu juga di sini? Lagi pula, Yue Shu, aku tahu kamu pintar, tapi bahasa Inggrismu sendiri saja tidak lulus. Masih mau mengajariku? Kak Xiaotang, kamu bicara begitu. Sangat menyakitkan hatiku. Tapi, itu tidak mengubah fakta bahwa yang kamu katakan itu benar. Aku sudah berusaha keras meminjam catatan si pintar untukmu. Kak Xiaotang, lihat ini. Ini buku catatan kesalahan peringkat 1. Lihatlah cara penyelesaian soal ini. Hampir saja jadi komik. Oh, Huo Zisuan, buku catatan soal salah ini, kau dapat dari mana? Dapat dari mana apanya? Aku tukar dengan konsol game terbaru. Dengan ketua kelas. Ditambah 10 bungkus keripik pedas. Dia bilang, kalau lain kali aku tukar catatan dengan camilan lagi. Dia akan bilang ke guru, kalau aku makan mie instan di kelas. Kak Xiaotang, aku bantu perbaiki tata bahasamu. Tenses seperti ini, itu seperti ayam betina bertelur. Yang sudah bertelur, yang sedang bertelur, yang akan bertelur. Yue Shu, perumpamaanmu ini sama saja dengan Guyan. Kelompok belajar rajin sudah mulai lagi. Yao Xiaotang, pengucapan bahasa Inggris yang kuajarkan terakhir kali. Sudah lancar belum? Coba bilang, terima kasih. Dengar, Guyan, kau cari mati ya? kebaikan malah dianggap buruk. Aku baru saja merangkumkan untukmu poin-poin penting ujian bulanan. Ayo, mari bekerja. Memang tidak semudah memberi makan babi di desa. Bu Guru, hasil ujian bulanan sudah keluar. Cepat umumkan. Bu, aku sangat ingin tahu. Apakah aku ada kemajuan kali ini? Lihat saja nanti. Yao Xiaotang pasti gagal ujian kali ini. Nanti dia akan menangis. Kamu yang akan menangis. Kak Xiaotang pasti lebih pintar darimu. Betul. Dasar cewek munafik menyebalkan. Yao Xiaotang, kalau kamu bahkan tidak bisa masuk peringkat,
Bagaimana bisa? Berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk bisa naik? Aku hampir lupa. Kalau kamu tidak bisa masuk 20 besar di angkatan, kamu harus keluar dari kelas unggulan kita. Yao Xiaotang. Bahasa Mandarin 98 poin. Bahasa Inggris 92 poin. Matematika 100 poin sempurna. Bu Guru, apa Anda salah mengoreksi ujian? Bagaimana mungkin dia lebih tinggi dariku? Ting Ting. Karena kamu tidak mau kalah. Kamu jadi meragukan kemampuan guru. Murid Xiaotang. Bisakah kamu menjelaskan sedikit? Bagaimana cara mengerjakan soal terakhir ini kepada teman-teman? Soal ini menggunakan prinsip stabilitas segitiga, sama seperti logikaku saat membangun kandang babi di desa. Kalau murid Li Tingting tidak mengerti, bisa tanya padaku kapan saja. Dengar tidak, Li Tingting? Membangun kandang babi saja lebih hebat daripada kamu mengerjakan soal. Kamu kalah. Cepat tulis 3 kata orang kampung itu. Dengan kapur. Penuhi papan tulis. Berani bertaruh, berani kalah. Li Tingting. Cepat tulis. Tulisan nona besar Li ini. Benar-benar miringnya. Betul. Menulis begitu banyak, orang kampung. Jangan-jangan dia sedang membicarakan dirinya sendiri ya? Lagi pula ada orang. Bahkan prinsip kandang babi. Tidak bisa menjawab. Lihat saja. Dia bahkan tidak tahu kalau kapurnya terbalik. Yo Xiaotang, kau akan lihat nanti. Ini kan cuma satu ujian saja. Aku tidak percaya. Kamu bisa terus mengalahkanku. Mama, tadi aku diam-diam saat Kak Xiaotang. Saat aku merapikan tas sekolahnya, aku diam-diam melihat KTP-nya. Jumat depan adalah ulang tahunnya. Jumat depan? Apa masih sempat? Aku tidak tahu apakah Crystal Hall di Ritz-Carlton masih kosong. Aku ingin memesan kue trufle hitam untuk 10 orang. Tidak, tidak. Mama, apa Mama lupa? Kak Xiaotang paling benci kemewahan. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa membuat Xiaotang kecewa. Tidak apa-apa, Mama. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Kak Xiaotang pasti suka. Yue Shu, apa kau yakin? Yao Xiaotang suka benda ini? Terakhir kali aku berpura-pura jadi hantu dengan bubuk neon. Aku jatuh ke sumur. Aku masih trauma. Bodoh. Ini hanya hiasan. Oh ya, aku baru saja mencari tahu. Ada kebiasaan di kampung halaman Yao Xiaotang. Saat ulang tahun, mereka makan permen kompor dan kue jagung yang baru dipanen. Benar juga. Dulu aku pernah dengar Kak Xiaotang bilang, saat ibunya masih hidup, dia akan merebus permen kompor dengan air sumur. Emma, bisakah kita pasang tungku tanah di dapur kita? Gadis bodoh. Kita bisa membuat kue jagung pakai oven juga. Tapi gula-gula tungku ini. Panci perebus gula yang diwariskan nenekmu. Kita bisa coba. Yai, hebat. Pesta ulang tahun kali ini, Kak Xiaotang pasti suka. Kak Xiaotang, lihat. Ini kue jagung buatan Guyan. Dipanggang pakai oven. Aku taburi bubuk cabai. Enak sekali. Dasar bodoh. Sudah kubilang jangan terburu-buru begitu. Gula-gula tungkunya mana? Ini dia, ini dia. Kak Xiaotang, coba ini. Ini direbus pakai air sumur rumahmu, loh. Mamaku sengaja minta orang untuk mengambilnya. Benar seperti yang kau bilang, tidak lengket di gigi. Kak Xiaotang, jangan pergi. Kalian mau apa? Harus sampai aku menangis dulu, ya? Kak Xiaotang, jangan menangis. Kalau kau tidak suka, kami tidak akan melakukannya lagi. Tidak. Aku suka. Sejak ibuku meninggal, tidak ada yang ingat ulang tahunku lagi. Kalian bikin aku kaget banget. Terima kasih, ya. Aku kira kamu nggak suka. Yao Xiaotang, jangan nangis. Masih ada kejutan lain buat kamu. Kamu sudah bikin teman-teman kagum sama kemampuanmu. Mereka juga mau ikut rayain ulang tahunmu. Xiaotang, selamat ulang tahun. Dulu aku memang punya prasangka buruk sama kamu. Tapi kamu benar-benar berusaha keras. Aku salut. Selamat ulang tahun. Yo Xiaotang. Aku juga mau ucapin selamat ulang tahun. Kamu nggak mikir ya? Kenapa dia juga dipanggil ke sini? Aku nggak manggil dia. Siapa sangka dia langsung datang sendiri. Datang tanpa diundang. Li Tingting, kamu ngapain ke sini? Nggak lihat kami lagi pesta ulang tahun? Memangnya kenapa? Yo Xiaotang pesta ulang tahun. Aku nggak boleh datang bawa kado? Yo Xiaotang, dulu kita sempat salah paham. Jangan marah sama aku. Ya, ini aku pilih khusus buat kamu. Pulpen impor. Anggap saja ini permintaan maaf. Apa kamu sebaik itu? Aku sudah berubah. Tidak boleh? Baiklah, aku hargai niat baikmu, tapi hadiah yang begitu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kita berteman baik saja sudah cukup. Wow. Xiaotang, kamu benar-benar gadis yang baik. Xiaotang, mulai sekarang, kita teman baik. Ya, benar, kan? Bagus sekali. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres, ya?
Ayo makan kue. Anak-anak. Wah, Ada kue. ada kue. Wow, Mama benar-benar perhatian. Hari ini teman-teman datang ke rumah kita untuk merayakan ulang tahun Xiao Tang. Tante sangat senang. Kalian juga harus bersenang-senang. Ya, Baik. Xiao Tang, buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Mana pulpenku? Tadi masih di kotak hadiah. Kenapa hilang? Kok bisa hilang begitu saja? Tolong bantu cari ya. di mana ya? Yo Xiao Tang. Ini kan aku tabung. Uang jajan 3 bulan untuk membelinya. Aku bilang mau memberikannya padamu sebagai hadiah ulang tahun. Tapi kamu menolak. Sekarang baru beberapa menit. Sudah dicuri orang lain. Li Tingting, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Mungkin saja. Kamu sendiri yang tidak menutupnya rapat. Lalu terjatuh. Tidak mungkin. Pena ini sangat penting bagiku. Aku tidak akan mudah menjatuhkannya. Bisakah kalian membantuku mencarinya? Tadi selain aku, hanya Yo Xiao Tang yang menyentuh pena ini. Yo Xiao Tang, apa kamu yang mengambil pena ini? Bukan aku yang mengambilnya. Jangan bicara omong kosong. Xiao Tang, tadi aku sudah merasa. Tatapanmu pada pena itu aneh. Kamu sangat menyukai pena itu, kan? Kamu takut menerima hadiahku. Di depan semua orang. Kamu malu. Jadi kamu diam-diam mengambilnya. Begitu? Aku tidak mengambilnya. Xiao Tang, pulpen ini memang untukmu. Tapi kamu bilang tidak mau. Lalu mencurinya. Kenapa kamu harus sok suci? Li Tingting, jangan asal bicara. Yo Xiaotang tidak punya alasan untuk mengambil pulpenmu. Kamu jelas-jelas memfitnah. Betul. Hanya pulpen rusak. Siapa yang mau? Kak Xiao Tang tidak akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang tidak tahu ayah Yo Xiao Tang adalah penjudi? Ayah seperti apa? Anaknya juga seperti itu. Apa masalahnya dia mencuri pulpen? Ayahnya dulu punya utang judi 200.000. Dan karena tidak bisa membayar, dia bahkan ingin menyerahkan Yo Xiao Tang ke kasino. Hampir saja, Yo Xiao Tang masuk kasino untuk melunasi utang. Li Tingting, diam. Li Tingting, kamu menyelidikiku. Perlu diselidiki. Kamu setiap hari sok suci. Masalah keluargamu itu. Siapa di desa Yo yang tidak tahu? Ayahku hanya perlu mengirim seseorang. Dan semuanya bisa diselidiki dengan jelas. Ayahmu benar-benar jahat. Di daerahmu, dia penjahat terkenal. Li Tingting, cukup. Tante Lin, Anda harus tahu. Dia hanya orang kampung yang tidak diinginkan siapapun. Dia parasit. Sekarang menumpang makan di rumah Anda. Mungkin saja, suatu hari dia akan mencuri semua barang antik di rumah Anda. Dan menjualnya. Bukan begitu. Diam kalian semua. Awas, nanti ayahku menghukum kalian. Terus saja lindungi dia. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan membuat masalah besar. Tante Lin, pencuri seperti dia, tidak seharusnya tinggal di keluarga Lin. Dia harus segera diusir. Dia harus dikeluarkan dari sekolah. Tante Lin, pencuri seperti dia, setiap hari dia tinggal di rumah Anda. Dia hanya akan membawa masalah. Yo Xiao Tang, katakan sendiri, benarkah? Aku paling tahu karakter Xiao Tang. Dia tidak mungkin mencuri. Justru kamu, Li Tingting, kamu terus saja mengganggu Xiao Tang. Apa sebenarnya maumu? Betul, betul. Mamaku tidak akan tertipu olehmu. Pasti ada yang tidak beres. Kak Xiaotang tidak tertarik dengan itu. Mana pulpen jelekmu itu? Jangan menuduh sembarangan. Betul. Kau bilang Yo Xiaotang mengambil barangmu? Tunjukkan buktinya dong. Terima kasih. Lalu, kemana pulpenku? Kalian bilang dia tidak bersalah? Kalian juga harus tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, maka aku akan bilang dia yang mencuri. Bagaimana? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Pulpennya ada di saku roknya. Li Tingting, kau masih tidak mau mengaku? Sudah lama sekali. Kau terus menutupi rokmu. Bukan karena takut kami menemukan pulpennya. Kau tidak mengerti pepatah. Pencuri merasa bersalah. Kau tidak mengerti. Kau bohong. Bagaimana mungkin rokku punya saku? Jelas-jelas kau sengaja mengelat. Aku ingat, tadi saat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun, hanya dia yang tidak datang. Benar juga. Mungkinkah dia benar-benar merasa bersalah? Aku tidak. Kak Xiaotang benar. Ternyata ada saku. Bagus. Kamu sendiri yang menyembunyikan pulpennya. Lalu menuduh Kak Xiaotang. Kamu pembohong besar. Li Tingting, sekarang, fakta sudah jelas di depan mata. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku hanya ingin mempermalukannya. Kenapa dia selalu mencuri perhatianku? Li Tingting, kamu sengaja menuduh temanmu. Dan di pesta ulang tahun, melakukan trik murahan seperti ini. Orang tuamu tahu, kamu sangat mengecewakan. Betul. Cepat minta maaf pada Kak Xiaotang. Kalau tidak, aku akan memberitahu seluruh sekolah tentang kamu menyembunyikan pulpen itu. Jangan. Aku selalu berusaha sekuat tenaga. Hanya untuk mendapatkan perhatian.
Kenapa saat dia datang, semua orang mengelilinginya? Ayahku selalu bilang aku tidak sebaik orang lain. Tapi aku juga ingin semua orang melihat. Yo Xiaotang juga punya kekurangan. Ingin diperhatikan, bukan dengan cara seperti ini. Kamu tidak menyalahkanku. Aku hanya takut kalah saing. Kamu datang. Aku turun 1 peringkat lagi. Kapan aku bisa jadi yang pertama? Ting ting. Ketulusan. Lebih penting daripada trik kecil. Aku salah. Yo Xiaotang, hukum aku saja. Kalau begitu, aku akan menghukummu. Kau. Bagaimana kau akan menghukumku? Besok bantu aku bersihkan papan tulis. Lalu, saat membaca pagi, bantu aku amankan kursi barisan depan. Kak Xiaotang sudah bilang memaafkanmu. Cepat makan. Kenapa lambat sekali? Kalau sampai menangis karena pedas lagi, tidak ada yang akan menghiburmu. Huo Zisuan, kau. Sudah. Yo Xiaotang, kau masih mau merayakan ulang tahun atau tidak? Mau. Tentu saja mau. Aku mau potongan kue yang paling besar. Tidak bisa. Potongan yang paling besar itu. Untuk Xiaotang. Ayo, kita potong kuenya. Baik,